Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kemarin kita sudah menyampaikan kajian tentang sholat hakikat, sholat dalam rasa diri. Walaupun kemarin itu ngantuk-ngantuk, capek-capek, kita coba juga menyampaikan kajian itu. Karena kita berharap waktu hidup ini jangan sampai tersisa dan terbuang cuma-cuma. Artinya, selagi ada momen di mana kita bisa menyuarakan, mengatakan informasi tentang Allah dan Rasul dan diri kita berjalan menuju Dia, maka itu kita tetap laksanakan rekaman-rekaman video untuk kepentingan kita bersama, terutama untuk diri saya pribadi dan keluarga. Baik, pada video yang lalu saya sudah menyampaikan tentang doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Nah, kali ini kita akan menyampaikan tentang membaca surat. Kan sudah doa iftitah, kita Al-Fatihah tuh, dan membaca surat. Apakah surat pendek, apakah itu surat panjang. Kemudian kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk. Duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat, membaca tahiyat, salawat. Kemudian salam pertama dan terakhir tertib. Nah, sebelum saya menyampaikan ini lebih jauh, saya ingatkan kembali, sholat kita ini sudah masuk pada tingkat rasa. Artinya sholat ketika kita menyelami rasa diri kita, menyatukan rasa diri kita kepada rasanya Rasul. Yang Rasul itu dengan Allah. Dan ini dimulai daripada kesempurnaan hakikat takbiratul ikram. Pertama kali mi'raj, itu sudah pasti ya. Mi'raj itu artinya naik derajat. Dari derajat insan seketika dia berada di hati, naik kepada tingkat ruh seketika dia berada di luar tubuh, kemudian masuk pada tingkat mukmin seketika dia berhadapan dengan Allah Rasul, dan naik ke puncaknya seketika dia adalah nur atau cahaya. Nah, di momen inilah nanti akan terjadi ikram. Ikram itu artinya menyatu rasa diri kita dengan rasa Rasul, Rasul dengan Allah. Maka tenggelamlah kita di dalam lautan kasih sayangnya Allah dan Rasul. Nah, sekaligus momen kehadiran kita kepada Allah dan Rasul dalam kondisi ikram itu, maka itulah yang disebut dengan tawakal. Menyerahkan diri, artinya mengembalikan diri kepada yang punya diri. Mengembalikan yang hak kepada yang punya hak, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, di momen itu tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kata, tidak ada lagi bahasa, tidak ada lagi gerak. Yang adalah munajat, munajat, munajat atau berbisik. Nah, inilah hakikat sholat itu, saudaraku. Makanya seketika kita melihat syariat itu berbeda-beda, itu tidak usah kita persoalkan. Makanya kemarin saya katakan, ada orang sholat itu ya seperti kita, ruku, i'tidal, sujud, duduk. Ada yang dia cuman duduk saja, ada yang berdiri saja, ada yang berbaring, bahkan ada yang sedang berjalan. Bahkan ada pada momen-momen apapun dalam aktivitas kehidupan, yang sholat itu disebut dengan sholat do'imun. Setiap napas, setiap rasa, setiap ingatan, dan setiap kesadaran dirinya, dia tidak luput dan lepas daripada Allah dan Rasul. Ada seperti itu. Nah, jadi itu tidak usah dipersoalkan. Langit juga sholat, bumi juga sholat, isi langit dan bumi juga sholat, bahkan hewan pun sholat. Tapi sholatnya dalam artian syariat tidak sama dengan kita, tidak usah dipersoalkan.
Karena hakikat sholat itu adalah menyatukan rasa diri kita kepada rasa Rasul, Rasul itu dengan Allah. Itulah sholat, saudaraku. Nah, kemarin kita sudah menyampaikan ya tentang iftitah dan Al-Fatihah. Nah, kini kita masuk kepada membaca surat. Kan sudah tuh Al-Fatihah, doa iftitah, Al-Fatihah, surat. Mau surat panjang, surat pendek itu terserah kita, tergantung dengan situasi dan kondisi kita. Nah, sebenarnya walaupun kita sudah masuk kepada kajian hakikat, kajian rasa diri yang paling dalam, kita tetap bercerita tentang sesuatu yang masih bisa diceritakan. Artinya kita masih menyentuh lahan-lahan syariat. Karena kalau tidak seperti itu, tidak bisa kita bikin video ini. Tidak bisa kita jelaskan sebagaimana untuk pedoman kita yang menontonnya. Nah, baik, kita mulai saja. Namun sebelum saya menyampaikan membaca surat tadi, saya jelaskan dulu seketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ucapan lafaz Allahu Akbar yang disebut Allah jatuh kepada akbar, terletak ianya pada yang menyebut, yaitu kita, nyata kita itu di tubuh. Nah, inilah yang dimaksud zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan perbuatan atau if'al atau tubuh. Sebaliknya, if'al menunjukkan nama, nama menunjukkan sifat, sifat menunjukkan zat. Jadi seketika Allahu Akbar, di situ jelas Allah yang kita sebut, dia meliputi sifatnya, yaitu Akbar. Akbar ini adalah Rasul yang dirasulkan, sifat daripada Allah, wujud serta Allah adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, bukan Nabi Muhammad anak Abdullah. Kita tidak cerita itu, saudaraku. Oke. Nah, kemudian dia jatuh ke yang menyebutnya, yang menyebut Allahu Akbar tadi. Siapa itu? Itulah ruh. Itulah dia mukmin. Itulah diri kita sebelah diri. Dia menyatakan itu dengan rasa, dengan ingatan, dan dengan kesadarannya. Nah, nyatalah semua itu pada if'al atau tubuh berjasad atau materi ini. Maka terlihatlah dia seperti ini. Maka terdengarlah dia berbunyi Allahu Akbar. Nah, situasi ini dan kondisi ini tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh kita dan Allah. Dan kita disibukkan dengan rasa diri, ingatan diri, serta keserahan diri. Tidak ada kita sibuk kepada yang lain-lain. Makanya tidak ada cerita kantor, pasar, dan macam-macam. Di bab ini sangat sulit dunia itu masuk, saudaraku. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah. Seketika kita kembali kepada Rasul dengan Allah sebelum kita dikembalikan. Seketika kita mematikan rasa diri kita berupa hawa nafsu dan syaitan. Kalau kita terfokus kepada persoalan yang kita nyatakan, yang kita suarakan, yang kita katakan di depan Allah Rasul, di dalam sholat hakikat yang tenggelam ianya di dalam rasa. Itu dia. Nah, sengaja saya menampilkan materi ini supaya kita masuk nanti kepada materi-materi yang lain yang sedikit ringan dan mudah, yaitu menjabarkan surat-surat yang ada pada kitab Quran yang berkaitan dengan perjalanan kita menuju Allah dan Rasul kepada selamat. Oke? Nah, itu takbir. Nah, sekarang kita membaca surat. Ambillah surat yang paling mudah, yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Ya, mudah menyebutkannya, tapi paham dan maknanya harus kita pahami, harus kita ketahui, harus kita sadari. Nah, seketika kita mengucapkan itu, di tempat kita mengucapkan, kalau secara syariat hakikat ya, syariat hakikat itu artinya ada syariatnya, ada hakikatnya. Itu kejadiannya adalah di depan Ka'bah, di samping
Maqam Ibrahim di dalam Masjidil Haram. Ka'bah itu tanda Baitullah. Maqam Ibrahim itulah tanda Ka'bah. Nah, kita duduk di situ saja, kita sudah mendapatkan manfaatnya seketika kita membaca surat. Nah, itu. Apa yang terjadi? Disitulah berlaku linuriyahu min ayatina. Di tempat itu akan kuperlihatkan kepada mereka yang hadir, yang datang itu, yang bertanya tentang itu, yaitu ayat. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita suarakan, yang kita katakan dalam bentuk ayat tadi, dalam bentuk surat tadi, dia akan tergambar, saudaraku. Akan terlihat nyata dan jelas. Bahkan kita berada pada posisi sejarah. Makanya kita bisa menceritakannya, menjelaskannya. Begitu. Contoh seperti ini. Kita ingin berbicara tentang cerita Nabi Nuh. Nah, bacalah kisah tentang Nuh. Kita ingin berbicara tentang kisah Sulaiman. Bacalah kisah tentang Sulaiman. Yang paling mudah, bacalah Tabbat yada Abil Lahabi Wattab. Kita mau cerita tentang Abil Lahab, paman Nabi, termasuk pembangkangannya, bacalah surat itu. Bersamaan kita membaca surat itu, maka bersamaan dengan itu kita melihat kenyataan yang ada. Makanya kita bisa menceritakannya, menjelaskan kepada siapapun. Terkadang ia ada pada dalil Quran dan hadis, dan terkadang dia tidak ada pada Quran dan hadis, kecuali judulnya itu surah Al-Hab. Jadi repot bagi mereka yang menuntut kepada kita mana dalilnya, dari mana asalnya. Kalau itu yang Anda bicarakan, kita belum masuk pada hakikat. Kita masih tergantung pada tulisan, catatan di buku-buku, keterangan dari orang ke orang. Tapi tidak tergantung kita kepada rasa diri kita yang sedang mengembara, menyelam, berjalan menuju Tuhan di dalam sholatnya. Padahal sholat itu adalah perjalanan rasa diri kepada Rasulullah itu dengan Allah. Bukan buku, bukan catatan, bukan guru. Nah, Pak Abu, apakah buku, catatan, guru tidak diperlukan? Diperlukan. Kapan? Di momen kajian syariat. Makanya pada keterangan yang kemarin saya katakan, seketika kita berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang kan banyak mengartikan tuh, mereka itu bukanlah orang yang dimurkai oleh Allah. Diartikannya Yahudi. Mereka itu pun bukan orang yang sesat, diartikannya Nasrani. Tidak begitu. Kajian kita ini tidak pernah keluar daripada diri. Semuanya ada dalam diri, saudaraku. Nah, orang yang dimurkai oleh Allah dalam surah Al-Fatihah itu, itulah orang yang sudah diberikan waktu, ruang, dan kesempatan hidup. Tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk belajar, berjalan menuju Allah dan Rasul dalam kehidupannya. Padahal dia harus kembali nantinya. Itu. Nah, mereka tidak menggunakan akal fikirnya, paham dan ilmunya untuk berjalan menuju Allah dalam bentuk pelajaran-pelajaran yang harus dia pelajari. Itu murka Allah kepadanya. Murka. Kenapa? Karena sudah diberikan fasilitas, ruang, waktu dan kehidupan, akal, fikir, hayal, paham dan ilmu. Tinggal dia menggunakan saja, tapi tidak digunakannya. Makanya dikatakan walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins walahum qulubun la yafqahuna biha walahum uzunun la yasma'una biha walahum uyunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal adal wa ulaika humul ghafilun. Itu persoalannya. Mereka sudah diberikan hati, tidak mau berpikir, berakal dengan hatinya. Diberi pendengaran, tidak mau mendengar dengan pendengarannya. Diberikan penglihatan, tidak mau melihat dengan penglihatannya. Mereka itulah sama dengan binatang, bahkan lebih parah. Karena mereka lalai. Lalai menggunakan kehidupannya, lalai menggunakan akal fikir yang sudah Allah berikan kepadanya. Ya, neraka dia. Apa itu neraka? Panas hati, panas pemikiran, panas perasaan. Di dalam kehidupan, karena tidak punya penggantungan. Tidak ada tempat bergantung pada Allah dan Rasul. Padahal itulah pekerjaan yang paling sulit yang mestinya harus dipelajari. Tapi mau tak mau harus ada pada kita kisah itu. Makanya Allah memberikan akal terlebih dahulu daripada kitab. Kan jelas itu. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan.
Sebelum aku turunkan hudal linnasi, ya berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran, terlebih dahulu aku berikan Furqan. Itu surah Al-Imran ayat 4. Apa itu Furqan? Sesuatu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang patut dan yang tidak patut. Itulah akal fikir kita. Nah, panaslah kita. Karena kita banyak tidak tahu, tapi kita berbicara juga diceremehkan orang, dicemoohkan orang, dibully orang, emosi. Hidup berkeluarga, direndahkan istri, direndahkan anak, emosi. Kadang-kadang emosi itu membawa kepada bala, pertikaian yang keras, bahkan membunuh. Kenapa? Karena keawaman, karena kebodohan kita yang tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu masalahnya. Makanya maghdub mereka itu, dimurkai. Jadi tidak sembarangan kita hidup ini, saudaraku. Ada konsekuensinya. Nah itu. Itu bagi mereka yang tidak memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan. Makanya dikatakan afala ta'qilun, afala tasma'un, afala tubsirun, afala ta'qilun. Itu kan tuntutan-tuntutan Allah kepada kita. Adakah kamu tidak berpikir? Tidak berakal, tidak mendengar, tidak memperhatikan, tidak mempelajari. Kenapa Allah bertanya? Karena Allah sudah memberikan modal-modal itu. Lalu kenapa tidak dipakai? Nah itu. Ya murkalah dia. Efek murkanya itu jatuh kepada kita. Kita merasa di dalam neraka. Baik dunia ataupun akhirat. Nah itu persoalannya. Nah begitu juga. Waladhalin. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Orang yang sesat di sini adalah orang yang sempat belajar, yang sempat tahu, tapi pengetahuan dan pelajaran itu belum sampai kepada target yang diharapkan. Kemudian dia mengajarkan itu kepada orang banyak, menyampaikan itu kepada orang banyak. Setelah dia salah, orang pun salah gara-gara dia. Setelah dia sesat, orang pun sesat gara-gara dia. Makanya terjadilah baku hantam di dalam masyarakat karena perbedaan pemikiran, perbedaan paham. Akibat apa? Akibat tidak sampai pengetahuannya, tidak sampai pahamnya. Maka orang itu sesat dan menyesatkan. Jangan dikatakan Nasrani. Inilah persoalan kita ini, suka menyenggol-nyenggol orang, tapi lupa pada apa yang ada pada diri kita dalam bentuk kekurangannya, saudaraku. Itu. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada membaca surat tadi. Jadi membaca surat itu hukumnya sunnah, saudara. Seketika kita sedang sholat, hukumnya sunnah. Tetapi manfaatnya luar biasa. Makanya kita harus tahu terjemahan, paham dan makna setiap surat yang kita baca. Supaya apa? Supaya kita mendapat gambaran-gambaran daripada Allah dan Rasulnya tentang apa yang kita baca. Dan kita pun bisa bercerita. Nanti saudaraku lihat di dalam hadis qudsi ya, itu hadisnya panjang. Kisah Nabi Nuh seketika di pengadilan Allah dan Rasul. Nah waktu itu kan kaum Nabi Nuh mau dilemparkan ke neraka. Nah kaum Nabi Nuh berkata, ya Allah, jangan dulu lemparkan kami ke neraka. Karena kami tidak mendapatkan dakwah daripada Nuh selama dia hidup bersama kami. Oleh karena itu panggil dulu Nuh. Kami tidak menyatakan ini kepada dia. Dan dia harus bertanggung jawab atas kondisi kami hari ini. Kata Allah, oke, siap. Dipanggillah Nabi Nuh. Ditanyakan oleh Allah kepada Nuh, hai Nuh, mereka ini akan dilemparkan ke neraka karena keingkarannya, kekafirannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, mereka ingkar itu menurut mereka, engkau tidak pernah berdakwah kepadanya. Nah, ini bagaimana ini? Nah, berkatalah Nuh, wahai Allah, Zat yang maha tinggi, maha agung, Zat yang mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu kisah ini. Engkau melihat kisah ini. Dan kejadian itu adalah di hadapan dirimu, bersama dirimu, dalam liputan dirimu. Tidak mungkin aku melakukan itu.
Sungguh mereka sudah berbohong dan kebohongan yang besar, ya Allah. Maka kaum Nabi Nuh membantah, tidak, engkau tidak pernah mendakwah kepada kami. Nah, bayangkan saudara, orang kafir ini di depan Allah, di depan neraka, di depan Nuh, sudah mau dieksekusi habis, dia masih menunjukkan kekafirannya, kebohongannya. Akhirnya kata Allah, kalau memang begitu, Nuh, siapakah yang akan engkau angkat sebagai saksi tentang keberadaan engkau berdakwah kepada mereka? Siapa? Maka berkatalah Nuh, yang bersaksi itu ya Allah adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum serta umatnya. Nah, kalau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak usah kita ceritakan. Bila ada wujud serta Allah, beliau adalah tempat nyatanya Allah. Bahkan yang bertanya kepada Nuh itu sebenarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu. Nah, persoalannya ini umatnya ini. Umat yang mana ini yang menyaksikan? Ya tentu orang-orang yang tahu tempat bertanya mengenai masalah Nuh. Dia sholat menyatakan rasa dirinya kepada Rasulullah dengan Allah. Dia membaca surat Nuh dan dia lihat kisah itu. Tentang 850 tahunnya Nuh berdakwah kepada mereka. Bagaimana keingkaran mereka. Mengingkari Nuh, menyakiti Nuh, membinasakan Nuh. Dia lihat. Nah, kita tidak usah cerita di alam sono. Kalau dalam sono semua roh itu menyaksikan apa yang Allah katakan. Apa yang Rasul sebutkan sebagai skenario kehidupan ke depannya. Tahu semua kita. Tapi inilah cerita tentang hari ini. Bagaimana caranya kita menyaksikan kisah Nuh itu. Ya jawabnya ya seketika kita sedang sholat membaca surat Nuh. Di situ Allah perlihatkan. Rasul nyatakan. Sesuai dengan janji-janjinya. Li nurihu min ayatina. Di tempat itu akan kuperlihatkan kepada mereka itu tentang kisah ayat. Nah, ayat itu kan ruh. Nah, ruh siapa saja, termasuk ruh kaum Nuh ini. Nah, itu saudaraku, kenapa surat itu perlu dibaca. Dan ini pula sebabnya kenapa orang Islam diharamkan melukis, menggambar. Ingat, yang diharamkan itu bukan lukisan yang pernah kita ketahui selama ini. Lukisan orang, hewan, tumbuhan, pemandangan macam-macam. Bukan itu yang dimaksud. Melukis apa yang jadi pengalamannya saat itu. Dia lihat Nabi Nuh begitu, ya, Nabi Sulaiman begitu, bahkan Nabi Muhammad begitu. Nah, dia lukis. Tidak boleh. Tidak boleh, saudara. Mengapa tidak boleh? Ya nanti terjadi pengkultusan, pengagungan yang berlebihan. Ya tidak usah jauh-jauh. Saat ini di tahun 2024, ya ini kan bulan September ini, mulai pada bulan Januari 2024 itu heboh persoalan Habib, ya, persoalan keturunan Rasulullah, sampai ke tingkat diskusi, dialog, tes DNA. Sebenarnya bukan masalah pengakuan sebagai keturunan Nabi itu tadi yang dipersoalkan. Tapi hal-hal yang mereka buat dengan mengkultuskan diri mereka sebagai keturunan Nabi atau zuriat Nabi. Sampai ke tingkat dia membuat kuburan palsu sebagai tempat berziarah. Ujung-ujungnya adalah kotak amal, ada uangnya. Mempengaruhi jamaah, memberikan cerita-cerita indah dan bagus. Ujung-ujungnya dapat pemberian daripada jamaah dan seterusnya. Dan sangat banyak, saudaraku. Dan kita tidak boleh pula menceritakan ini secara terbuka. Karena tidak bagus. Ini aib daripada saudara kita. Tapi ini sebagai contoh saja, saya ambil sedikit lah gitulah. Jadi memang berbahaya jika kita melukis gambar Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain. Akan jadi pengkultusan. Jangankan wajah beliau, nama beliau saja, ya itu sudah besar tulisannya.
Apakah salah kita mengkultuskan Nabi Muhammad, mengagungkan beliau? Tidak salah juga. Takutnya nanti kebablasan. Maka diharamkan. Begitu juga menceritakan aib orang, rahasia orang, diharamkan. Kan dikatakan, tidak boleh kamu membuka rahasia saudaramu. Jika kamu buka rahasia saudaramu, maka berarti kamu buka rahasia kamu. Besok atau lusa Allah akan buka rahasia kamu di depan orang banyak. Karena di situ pun bisa ditanya, saudaraku. Persoalan orang lain, yang itu rahasia sekalipun, bisa ditanya di situ. Makanya kita orang yang pandai menelusuri, dan bisa menyatukan rasa dengan Rasul dengan Allah di tempat itu, maka tidak berhak kita mengurus masalah dunia. Tugas kita hanya mengajak orang berbuat baik, beriman dan bertakwa, memberikan kasih sayang kepada siapapun. Tidak usah kita membuat hal-hal yang menjadikan warga itu gaduh, panik oleh karena ulah kita. Akhirnya kita dikejar-kejar oleh orang untuk dibunuh karena ini mengancam dan sebagainya. Allah dan Rasul tidak berkehendak kita seperti itu. Bidang kita bukan itu. Bukan politik, enggak. Walaupun kita tidak mengharamkan politik. Itu saudara, kenapa kita membaca surat di dalam sholat. Nah, kemudian kita ruku. Sewaktu ruku apa yang terjadi? Nah, ingat ya, dalam kajian rasa diri kita ruku itu yang terjadi adalah kita mensucikan Allah. Kita membesarkan Allah, kita memuji Allah dan Rasulnya. Itu yang terjadi. Sampai kita berkata, Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Kan itu yang kita ucapkan. Jadi kita merasakan, sucilah engkau ya Allah. Besarlah engkau ya Allah. Terpujilah engkau ya Allah. Yang nyatanya pada Rasul. Kan itu yang kita ucapkan dalam rasa diri. Dan harus dipahami. Disitulah kita dapatkan seketika Allah bertanya. Apa tanya Allah? Apa tanya Rasul? Hai Abu Fikri, siapakah yang engkau sucikan itu? Siapakah yang engkau besarkan itu? Siapakah yang engkau pujikan itu? Ya karena kita kurang belajar, kurang tahu, ya kita katakan, engkau ya Allah yang aku sucikan. Engkau ya Allah yang aku besarkan, dan engkau ya Allah yang aku pujikan, yang tidak nyata engkau melainkan nyata ya Rasulnya engkau, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentu Allah tersenyum, Rasul pun tertawa. Kenapa? Ya bagaimana mungkin orang sekotor kita ini, ya, sekumal kita ini ingin mensucikan Allah, yang dia sudah suci sebelum segala sesuatu suci itu ada. Nah, bagaimana mungkin? Yang ada adalah di momen itu dalam rasa batin kita merasa disucikan oleh Allah dan Rasul, saudaraku. Dirontokkan kekeliruan, kesalahan dan dosa-dosa, saudaraku. Saat itu. Bukan kita yang mensucikan Allah dan Rasul, tidak. Tidak. Nah begitu juga seketika kita mengatakan, besar engkau ya Allah. Siapa yang kubesarkan Abu Fikri? Engkau ya Allah yang kubesarkan. Engkau ya Rasul yang kubesarkan. Bagaimana mungkin yang kerdil kayak kita ini, yang sejatinya dia tidak ada, maka diadakan, kok bisa membesarkan Allah dan Rasul? Tidak ada itu. Dalam rasa batin kita, seketika kita menyelam dalam rasa sholat tadi, tidak ada yang kita harapkan kecuali bagaimana kita dibesarkan oleh Allah. Rasa kita, mental kita, kesabaran kita, ketajaman batin kita, itu yang kita harapkan seketika kita sedang ruku. Bukan kita yang membesarkan Allah, tidak. Nah begitu juga kita seketika kita mengatakan, sucilah engkau ya Allah. Ditanya oleh Allah, siapa yang kau sucikan? Ngomong pula Abu Fikri, engkau ya Allah, engkau ya Rasul yang aku sucikan. Yang aku pujikan. Bukan. Sesungguhnya di saat engkau sedang ruku itu, akulah yang memuji engkau. Di hadapan para malaikat, di hadapan para penduduk langit dan bumi, serta apa yang ada di antara kedua-duanya. Sehingga tak satu pun yang tidak kenal siapa engkau, karena aku yang memujinya engkau, yang mengagungkan engkau.
di saat kau sedang ruku. Nah, jika sudah tahu kita persoalannya seperti ini, saudaraku, untuk apa pujian bagi manusia? Untuk apa sanjungan daripada manusia kepada kita? Tidak ada gunanya. Kecil. Maka saya katakan, wah, Abu Fikri itu bodoh. Tidak ada apa-apanya, sesat, kumal, kotor. Ya, ada apa-apa. Tidak ada urusan sama kita itu. Karena kita sudah berurusan dengan zat yang maha agung. Wujud serta Allah adalah Rasul yang saat itu rasa kita sudah menyatu dengannya di dalam sholat. Selesai urusan kita. Nah, makanya di dalam doa kunut kan ada kalimat. Allah tidak akan memuliakan orang yang dihinakannya. Dan tidak pula akan menghinakan orang yang dimuliakannya. Terserah manusia mau bikin apa. Kalau Allah katakan kita mulia, tetap mulia. Yang namanya mutiara itu walaupun ditenggelamkan ke dalam rumput, ke dalam kotoran, ya mutiara tetap mutiara. Begitu. Tidak masalah. Kita mau digunjingkan, mau dicaci maki, mau dipitnah, silakan saja. Tapi kalau sudah masuk pada ranah hukum, pengadilan, kita berhak membela diri. Berhak menyatakan fakta dan data bahwa kita tidak seperti itu loh. Begitu saudaraku. Itu di momentum kita sedang ruku. Nah itu. Nah kemudian kita i'tidal. Dari ruku itu kan Sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah. Ya. Mendengar Allah bagi siapa yang memujinya. Sebenarnya bukan begitu bahasanya. Mendengar Allah bagi siapa yang menyata dirinya, yang menyatukan dirinya kepada hamdu. Bukan di luar itu Allah tidak mendengar, tetapi untuk hukum yang mutlak, yang dia akui, yang dia saksikan, seketika kita menyatakan rasa diri kita dengan Rasul di tempat itu, barulah Allah menjadi saksi, Rasul pun menjadi saksi, termasuk mendengar itu saudaraku. Makanya dalam kajian syariat hakikat, nah kita bicarakan seperti itu ya, dikatakan pada surah Al-Baqarah. Apa kata itu? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Sedemikian itu kujadikan engkau itu umat pertengahan antara Rasul dan tubuhmu, antara Rasul dan manusiamu. Nah, kamu bisa menyaksikan manusiamu, perangai buruknya, perangai kasarnya, perangai kotornya, karena kamu disaksikan Rasul. Kalau kita tidak disaksikan Rasul, semua perangai buruk kita itu, kita marah kalau ditegur orang, marah kalau dikritik orang, tanda kita tidak mengerti. Tapi kalau ada orang mengkritik, menyebutkan, mengarahkan, kalau itu memang benar terjadi pada diri kita, terimalah dengan legowo. Nah, legowo kita itu menunjukkan kalau kita memang disaksikan oleh Rasul. Kalau sudah disaksikan oleh Rasul, berarti kita disaksikan oleh Allah, saudara. Itulah Sami Allahu liman hamidah itu. Mendengar Allah bagi siapa yang memujinya. Bukan memujinya untuk apa dia dipuji. Bagi mereka yang menyatu kepada Hamid, kepada Hamdu, kepada Muhammad Rasul tadi, saudaraku, rasa dirinya. Itu kalimat Sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, kemudian kita katakan kalimat yang berbunyi Rabbana lakal hamdu. Rabbana, Tuhanku, bagi engkau lah hamdu. Hamdu itu adalah bagian daripada engkau. Aku tahu ya Allah, aku tahu. Hamdu itu adalah sifatnya engkau. Hamdu itulah wujud serta engkau. Hamdu itulah Rasul yang engkau rasulkan untuk semua Rasul-Rasul termasuk kami. Itu sebuah pernyataan, saudaraku. Nah, pengetahuan ini, pemahaman ini akan memancar dalam bentuk pemikiran rasa kita. Cara kita bersuara berkata bagaimana hamdu itu betul-betul agung di dalam semesta ini. Jangan alam semesta, di hadapan Allah. Dunia dan akhirat meliput segala-galanya. Begitu. Ya, itu. Jadi ya, Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u masyidan syai'in ba'du. Kan begitu bahasanya itu. Rabbana, bagi engkau itu hamdu. Bagi engkau itu sifat. Dia adalah nurnya engkau. Wujud serta engkau. Sebelum dan sesudah. Dan atas segala-galanya daripada langit dan bumi. Dia itulah bendanya. Di mana aku bersamanya saat ini, ya Allah, ya Rasulullah. Itu kisahnya, saudaraku. Inilah sholat hakikat. Jadi kita disibukkan dengan situasi ini. Gitu. Sudah. Kemudian kita sujud. Lagi-lagi kita sebelum sujud kan ngomong Allahu Akbar. Allah meliputi akbar. Akbar meliputi asma. Asma meliputi jasad atau if'al. Jadi kulu a'malu biniat itu artinya setiap gerak perlakuan kita harus dengan niat, harus dengan kesadaran rasa diri. Itulah yang disebut dengan setiap perbuatan itu tergantung pada niat. Setiap langkah gerak sholat itu harus dimulai dengan kesadaran rasa diri serta ingatan diri. Itulah Allahu Akbar dalam pengertian yang lain, saudaraku. Makanya kita ucapkan Allahu Akbar. Nah, kita sujud. Nah, di sujud itu apa yang kita katakan? Sama dengan waktu kita ruku, tapi berbeda sedikit. Subhana rabbiyal a'la di dalam sujud. Kalau di ruku, subhana rabbiyal azim. Nah, itu bedanya. Kalau di ruku kita mengatakan kebesarannya. Kalau di sujud kita menyatakan ketinggiannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sucilah engkau ya Allah, tinggilah engkau ya Allah, terpujilah engkau ya Allah. Ya biasa ditanya lagi kita. Siapa yang kau sucikan, siapa yang kau tinggikan, dan siapa yang kau pujikan? Jawabannya sama. Khususnya pada kalimat a'la tadi. Di momen itulah Allah meninggikan derajat kita. Meninggikan derajat kita, saudaraku. Kenapa? Karena kita merendahkan diri daripada Allah dan Rasul. Pada kepala ada otak. Pada otak ada kontrol semua tubuh. Disitulah letak kemuliaan kita dan hamba-hamba ini. Tapi saat itu otak itu kita tempelkan di bumi, di tanah. Sama tinggi dengan kaki, saudaraku. Bahkan lebih rendah daripada kemaluan kita dan bagian belakang kita. Di saat itulah Allah mengangkat harkat kita, meninggikan kita. Menembus 7 bumi, menembus 7 langit, sampai ke aras, sampai kepada Allah itu sendiri. Dalam bentuk kajian hakikat syariat, tapi dalam kajian surah hakikat, kita sudah sampai kepadanya. Makanya dikatakan, wasjud waqtarib. Seketika engkau sujud, waktu itulah engkau sudah sangat dekat dengan Allah dan Rasul. Bagaimana dekatnya? Jauh tidak berjarak, dekat tidak berperantara, saudaraku. Itulah hakikat sholat. Waktu itu. Ya. Nah, setelah kita sujud kan duduk di antara dua sujud. Apa ucapan kita? Rabbir filli, ya, warhamni, wajibburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wafu'ani. 8 permintaan, 8 permohonan, mewakili semua permintaan kita pada doa-doa yang lain. Itu sebenarnya, saudaraku. Itulah inti sholat. Itulah tujuan sholat, tujuan hubungan kita dengan Allah Rasul untuk meminta yang 8 macam itu. Harus dipahami itu. Makanya seketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah kalian pengen masuk surga? Pengen ya Rasulullah. Betul? Betul ya Rasulullah. Nah, kalau begitu kata Rasul, pia nabinya, nah, kamu carilah pintu surga itu jumlahnya 8 di muka bumi ini. Sekarang. Waduh, bingung kami. Kemana kami akan cari ya Rasulullah? Ya kamu cari. Sampai dapat.
Jangan kembali kepadaku sebelum kau dapat. Di tempat lain duduklah sahabat-sahabat tadi. Berceritalah sahabat tadi. Bagaimana caranya kita mencari pintu sorga? Bagaimana? Sorga kan jauh di alam sono. Tapi kok pintunya ada di sini? Akhirnya itu tidak terpecahkan oleh sahabat. Tidak terpecahkan. Ya kembali dia kepada Rasulullah dalam kondisi hampa. Menyerah. Ya Rasulullah, aku menyerah, kami menyerah. Yang kami tahu sorga itu di alam sono. Kok pintunya ada di sini? Dikatakan oleh Rasulullah bahwa Allah itu meliputi Rasul. Rasul itu meliputi 4 kejadian yang dijadikan daripadanya. Bumi yang diberkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Artinya, antara kita dengan surga, antara kita dan neraka, sebenarnya tidak berjarak, saudaraku. Maka pintunya ada di sini. Walaupun kampungnya ada di sono. Dan kampungnya pun bisa ada di sini dalam rasa diri. Kalau kita tahu mana itu surga, mana itu neraka. Itu. Oke, kata Rasulullah. Kalau memang kalian belum bertemu dengan 8 pintu itu, aku bukakan kepada kalian rahasianya. 8 pintu itu terletak pada huruf dal. Dal itu adalah momen kita duduk di dalam sholat. Itu. Jadi berdiri seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Di waktu itulah kamu bisa membuka pintu surga yang 8 itu. Nah, yang dimaksudkan dengan kisah ini itulah doa Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 8. Kalau kamu bisa menyebutkan itu, mengucapkan itu dalam rasa batinmu, kemudian kamu nyatakan ia dalam suara kata dan perbuatanmu, dalam amaliyahmu, sudahlah kamu sudah berada di surga. Walaupun surga yang sebenarnya belum kamu temui di alam sono. Gitu. Makanya wajib kita memahami apa yang kita suarakan, kita katakan. Dalam hal apapun, apalagi dalam sholat. Mulai dari Rabbirfirli, Tuhanku ampunkanlah dosaku. Artinya tidak satupun di antara kita manusia ini, mau nabi dan rasul, dia mau wali, pasti ada dosanya. Pasti. Maka dia berkata, Rabbirfirli. Makanya jangan merasa bersih, merasa suci, orang lain kotor. Tidak boleh. Karena setiap kita punya dosa, tandanya ini. Tidak bisa tidak menyebut itu dalam hadapan Allah dan Rasul. Tidak bisa, harus disebutkan Rabbirfirli. Itu pintu yang pertama. Kalau sudah diampuni oleh Allah dosa kita, diperkenankan doa itu, maka 1 pintu surga sudah terbuka untuk kita. Berarti kita sudah tidak punya dosa lagi. Ya kalau mau buat dosa lagi, nantilah. Ya, tentu dosa yang lain pula, jangan yang sama. Itu pun juga nanti di sholat berikutnya diucapkan lagi Rabbirfirli. Misalnya subuh nih, nanti di zuhur diucapkan lagi. Seterusnya di asar, di maghrib, di isya, sampai di tahajud. Itu. Sudah Rabbirfirli. Warhamni. Apa itu warhamni? Kasihanilah aku ya Allah. Cintai, kasih sayangi aku ya Allah. Ya Rasulullah. Nah, kata Allah dan Rasul, oke, siap. Tapi tahu tidak kamu bagaimana caraku mencintai, mengasihi, menyayangimu? Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kamu, nah itu dia. Mencintai, mengasihi, dan menyayangi apa yang ada di bumi. Ya manusia, ya hewan, ya tumbuh-tumbuhan di alam semesta. Cintai, kasihi, dan sayangilah mereka. Jangan disakiti. Kalau itu yang kamu lakukan, maka Allah dan Rasul mengasihi, mencintai, dan menyayangi kamu. Lah sorga lagi di pintu kedua. Itu saudaraku. Nah, sudah warhamni? Apa? Rabbirfirli, warhamni, apalagi
Wajiburni. Wajiburni itu artinya cukupkanlah aku. Apa pengertiannya? Apakah kita harus dicukupkan semuanya dalam bentuk materi? Bisa jadi, karena ada manusia cukup hidupnya dengan materi. Tetapi yang Allah maksudkan adalah cukup dalam rasa. Makanya seketika kita meminta, cukupkanlah aku ya Allah, maka Allah balik bertanya, Rasul baik berkata, apakah kamu tahu bagaimana cara aku mencukupi kamu? Belum tahu ya Allah. Belum tahu ya Rasulullah. Nah, caranya cukup satu saja, yaitu kamu merasa cukup dengan apa yang ada. Selesailah, sudah. Walaupun kamu belum punya mobil, belum punya motor, belum punya sepeda, tapi kan kamu punya kaki. Kamu diberi ongkos untuk naik taksi atau angkot atau apa. Yang penting kamu merasa cukup dengan apa yang ada. Kamu syukurilah yang ada. Sungguh itu dah sangat nikmat bagi dirimu kalau kamu mengerti. Nah, itu. Jadi wajiburni itu artinya kita merasa cukup dengan apa yang ada. Bukan melihat orang di atas. Bukan melihat orang yang lebih daripada kita. Itu akan menjadi sengsara pada kita, saudaraku. Akan menyiksa dia. Nah, kalau sudah bisa kita merasa cukup dengan apa yang ada, maka terbukalah pintu surga yang ketiga. Yang keempat, warfa'ni. Angkat derajatku ya Allah. Ini omongan kita loh. Permohonan kita kepada Allah dan Rasul. Tapi apa yang terjadi? Hidup diberikan, ruang diberikan, waktu diberikan. Akal diberikan, fikir diberikan, hayal diberikan, paham diberikan, pengetahuan diberikan. Tapi tidak kita manfaatkan. Tidak kita gunakan. Tidak kita mencari jalan menuju Allah dan Rasul untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Tidak bisa. Makanya walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jin wal ins. Sungguh aku penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka diberi hati, tidak berpikir dengannya. Diberi pendengaran, tidak mendengar dengannya. Diberi penglihatan, tidak melihat dengannya. Mereka itu sama dengan binatang, bahkan lebih parah daripada binatang. Mereka itu orang lalai yang tidak memanfaatkan hidup, ruang dan waktu yang ada pada dirinya. Akal, fikir, hayal, dan paham ilmu yang ada pada dirinya. Makanya dituntut oleh Allah. Afala ta'qilun, kamu tuh berakal apa enggak? Afala tafakkarun, kamu tuh berpikir apa enggak? Afala tasma'un, kamu tuh mendengar apa enggak? Afala tubsirun, kamu itu melihat apa enggak? Nah, kalau kita tidak mau belajar, tidak mau menuntut pengetahuan, tidak mau memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan, maka enggak mungkin kita itu akan diangkat, saudaraku. Itulah nerakanya. Tapi kalau kita bisa melakukan itu, lakukanlah, manfaatkanlah hidup ini, ya, ruang dan waktu ini, akal, fikir, hayal, paham dan ilmu ini, meskipun belum maksimal, meskipun banyak kurangnya, banyak salahnya dalam pandangan Allah dan Rasul, silakan berjalan saja, karena Allah paham kondisi kita. Yang tidak paham tuh orang lain. Pak Abu pikir itu masih salah, itu tidak benar, tuh tidak usah dipersoalkan, urus saja diri Anda. Karena Anda juga sedang berjalan sama dengan saya kepada Allah. Kalau Anda berjalan kepada Allah. Tapi kebanyakan kita tidak berjalan kepada Allah. Dapat pengetahuan sedikit, tidak mau menambah lagi. Tidak mau meningkat lagi. Nah, mengajar pula kita. Makanya kita sering jadi biang kerok di masyarakat. Menyalahkan orang, menghasut orang, memfitnah orang. Akhirnya kacau negara ini. Karena kita sering buruk memburukkan, saling jahat menjahatkan, saling caci mencacikan dan menghinakan saudaraku. Itu. Nah, itu tadi, kalau mau warfa'ni, maka terbukalah pintu surga yang keempat. Dan sudah warfa'ni apa lagi? Warfa'ni apa lagi? Warzukni. Ya, kita urut dari awal ya, jangan sampai keliru nih. Robbir filli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni. Apa tuh zukni? Apa zukni? Itulah permohonan kita agar diberikan rezeki. Rezeki, saudara. Apa rezeki? Uang? Bukan. Kebahagiaan. Kalau rezeki itu adalah uang, emas, perak, kerajaan, tentu
Raja Salman, Raja Arab Saudi itu tidak akan minta warzukni, tidak akan ngomong warzukni dia, karena dia sudah cukup. Ternyata warzukni itu adalah harta yang paling mahal, paling berharga. Dia adalah kebahagiaan, saudaraku. Ketenangan, ketentraman. Itulah rezeki. Itu. Dapat ini, maka dapat lagi lah kita pintu surga. Pintu surga. Nah, sudah warzukni apa lagi? Wahdini. Apa wahdini? Petunjuk. Kita minta petunjuk daripada Allah, daripada Rasul. Bisa minta petunjuk kepada Allah? Tidak juga. Karena petunjuk tidak di Allah lagi, tapi ada di Rasul. Kan Allah sendiri mengatakan pada surah As-Saff, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul ini membawa agama untuk dimenangkan daripada agama-agama yang lainnya. Meskipun orang musyrik tidak suka kepada pola ini. Jadi petunjuk dan agama ada pada Rasul. Makanya Rasul itu jadi guru para rasul-rasul dan para kita juga. Kalau kita datang kepadanya di tempat itu. Nah, dimenangkanlah agama ini daripada agama-agama yang lain, dari paham-paham yang lain, walaupun orang musyrik tidak suka kepada cara ini. Siapa orang musyrik? Jangan kita katakan orang agama beda dengan agama kita. Jangan, tidak boleh. Orang musyrik itu adalah orang yang pengen mengangkat dirinya sebagai Tuhan pula. Siapa dia? Hawa nafsu dunia syaitan. Ialah manusia, ialah an-nafs, ialah jiwa. Dia ada di kita, saudaraku. Orang musyrik itu, orang zalim itu, orang munafik itu, dia ada pada kita. Bukan di orang. Kita tidak usah cerita orang. Itu. Itu tuh. Nah, kalau kita sudah minta petunjuk, yakinlah Allah akan memberikan petunjuk. Tidak ada jawab tanpa tanya, saudaraku. Maka bertanyalah kepada Allah. Bertanyalah kepada Rasul, nanti ada jawabannya. Di tempat kita bertanya. Kan begitu. Akan ditunjukkan. Nah, bagaimana cara Allah menunjukkan kita? Rasul menunjukkan kita. Terkadang melalui Allah Rasul, oke. Tapi terkadang melalui anak kita, istri kita, karyawan kita, bahkan melalui musuh kita. Makanya setiap kebaikan, kebenaran yang sampai kepada kita tidak boleh ditolak. Karena kebenaran itu tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Kebenaran itu cuma satu, milik Allah yang nyata ia pada Rasul. Al-Haqqu min Rabbik itu. Kebenaran itu datang daripada Tuhan yang engkau. Maka janganlah kamu ragu kepadanya. Jangan ragu, jangan ditolak. Ragu saja tidak boleh, apalagi ditolak. Bahaya, saudaraku. Ya, nah itu. Ya wahdini. Kenapa? Wa'afini. Afini itu afiah, kesehatan. Nah, minta sehat. Minta sehat. Sehat rohani, sehat jasmani. Sehat rohani, lakukanlah sholat yang khusyuk, baik dan benar, supaya dicabut penyakit hati dalam dada. Kalau dicabut penyakit hati dalam dada, sesuai dengan perjanjian, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtiha al-anhar, di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ cabut penyakit hati dalam dada, maka penyakit itu pelan-pelan habis. Ingat kalimat wa naza'na fi sudurihim min tajri min tahtiha al-anhar itu adalah kajian hakikat syariat ya. Kita tadi ke cerita pendalaman batin rasa. Nah, tapi kita kembalikan ke sana biar kita bisa ngomong dengan dia itu. Itu. Dicabut. Kenapa? Sumber penyakit tubuh badan jasad dari hati, saudaraku. Makanya dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati itu ada penyakit, maka ditambah oleh Allah penyakit itu. Kenapa? Karena penyakit dalam hati itu tidak dicabut-cabut, akhirnya dia merembet, dia melimbah. Kemana? Ke tubuh, kepada ke jasad. Maka kebanyakan kita itu sakit sebenarnya bermula dari penyakit hati, saudaraku. Bermula dari penyakit hati. Beda dengan cacat dari bayi, yaitu lain. Ya, penyakit seketika hari tua itu beda. Jangan disamakan. Oh, Pak Abu sekarang itu jalannya sudah mulai pelan, berdiri sudah mulai capek, agak payah dia. Jangan diartikan seperti itu juga. Kenapa? Ya kalau orang sudah berumur, udah tua, badannya kan udah pada haus. Udah pada apa ya, yang mestinya diganti. Tapi kan tidak ada orang jual ondertilnya. Beda dengan mobil motor, ada ondertilnya, diganti. Kalau kita gimana? Tidak bisa. Akhirnya kita merasakan lelah,
lemah, lambat, ada sakit-sakit sedikit, kadang-kadang sakit-sakit banyak. Nah, jangan diartikan pula, wah ini berpenyakit hati nih, Pak Abu Fikri. Jangan diartikan seperti itu juga. Ya. Dan ini berlaku untuk siapa saja, bukan saya. Semua kita begitu. Ada yang sakit dari kecil, dari bayi. Ada yang sakit karena sesuatu mungkin kecelakaan oleh karena hal orang lain. Ada juga penyakit seketika sudah tua atau usur. Dan ini terkecuali. Tidak termasuk fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Oke? Nah, itu dia. Wa'af ini terakhir apa? Wa'fu'ani, maafkanlah aku. Kalau pertama Robir Firli itu untuk dosa yang besar, kalau wa'fu'ani untuk dosa yang sering kita lakukan. Kita ini kadang-kadang udah capek, lemah, ngomong menyakitkan orang, omongan kita karena tidak terkontrol. Maka maafkanlah aku ya Allah, ya Rasulullah. Itu dia. Nah, terlaksana 8 doa tadi, berarti sudah terbuka 8 pintu surga pada diri kita hari ini, menjadikan kita bahagia, tentram, dan damai. Nantinya kita akan menerima itu secara kenyataan, hakikatnya saudaraku. Di surga Jannatul Na'im. Walaupun itu tempat transit, tapi lumayan. Harapan kita tidak surga, tetapi berada bersama Allah Rasul di Baitullah Hakikat. Karena kita dari situ akan kembali ke situ semestinya. Tapi tidak dapat itu, dapat surga aja sudah lumayan ketimbang neraka. Oke? Nah itu. Nah kemudian dalam persoalan duduk ini juga ada saatnya kita membaca tahiyat. Nah ini kita sudah mulai merambah kepada akhir ya, tahiyat. Nah dalam tahiyat ini adalah gabungan antara zahir dan batin, kisah nyata dan tak nyata. Coba perhatikan. At-tahiyatul, segala penghormatan. Mubarakatus, segala berkah. Sholawatu, segala kesejahteraan. Thayyibatu, segala kebaikan. Bagi Allah. Kita pula yang akan memberikan itu kepada Allah. Bayangkan saudaraku, aneh kita ini. Dan beginilah gayanya Allah Rasul bersenandung. Seakan-akan kita ini membawa 4 hal untuk Allah. Mulai pada at-tahiyatul, ya, yaitu kesejahteraan, penghormatan, mubarakah, berkah, ya, sholawat kesejahteraan, thayyibah. Nah, kita bawa untuk Allah. Seakan-akan Allah itu tidak punya penghormatan, tidak punya kesejahteraan, tidak punya kebaikan, tidak ada berkah. Makanya Allah begini, tidak, bukan untukku, ditunjuklah Rasul. Tapi tidak Rasul bunyinya, tapi Nabi, saudaraku. Terus dipahami itu. Setelah at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, maka Allah tidak menerima itu, kemudian dia tunjuk kepada Nabi, tidak kepada Rasul. Apa yang terjadi? Assalamu alaika ya ayuhan Nabi. Artinya waktu kita mau sholat berpamitan kepada wujud serta guru atau mujadid atau Nabi. Tapi di dalam tahiyat lagi-lagi tampak beliau itu yang berjasa kepada kita. Kalau bukan dia Nabi, dia adalah Al-Mujaddid atau Rasul Anbiya yang terdiri dari 15 orang. Terakhir dia adalah mursyid, guru atau syekh kita. Ngomong lagi kita kepada sosok itu. Kita katakan Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan bagi engkau wahai Nabi. Ya. Assalamu alaika. Diberikan kepada Nabi. Kata Nabi, enggak. Dia tunjuk diri kita. Di momen itu, saudaraku. Makanya kalimatnya berubah menjadi Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi sholawatu thayyibatul mubarakatus. Itu diberikan kepada Allah, ditambah lagi yang ada pada Nabi itu 3 ya. Kita ulang ya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. 4. At-tahiyat penghormatan. Sholawat kesejahteraan. Thayyibah kebaikan, mubarah berkah. Kita berikan 4 kepada Allah. Allah tidak terima. Karena itu dari dia. Itu. Ditunjuk pada Rasul. Di Rasul ada 3. Tadi 4 ya. Di Rasul ada 3. Assalamu alaika ayuhan Nabi wa rahmat. 2. Ya. Wa barakah.
Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. 3. Jadi 4 tambah 3 7. Akhirnya kembali kepada kita, dihimpun menjadi satu. Apa itu? Selamat. Jadi seorang yang selamat itu mendapatkan 7 bagian tadi, saudaraku. Assalamu alaina. Nah itu dia. 4 tambah 3 jadi 7. Disimpulkan menjadi satu, namanya selamat. Nah, selamatlah kita kalau kita mendapatkan yang 7 tadi. Daripada Allah dan Rasul. Nah, keselamatanlah bagi kami. Kami yang mana? Hamba yang solehat. Hamba yang sholat. Nah itu, saudaraku. Nah, jadi sholat itu adalah untuk berjalan menuju Allah dan Rasul demi keselamatan kita. Makanya wajib kita berjalan menuju Allah dan Rasul. Sudah diberi fasilitas, kapasitas, jangan lagi dimain-mainkan, jangan lagi diabaikan. Mumpung dunia ini masih ada, hidup ini masih ada, dan hayat ini masih ada. Itu, saudaraku. Sudah selesailah sudah kita. Ya, selesai. Nah, jadi selesai itu kita ucapkan, baru kita tutup semua itu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu kan itu kita ucapkan dalam sholat saat itu. Sudah atahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ditutuplah tahiyat itu dengan ucapan syahadat ini. Aku bersaksi tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dianya. Tetapi aku saksikan bukan Allah, melainkan utusannya bernama ia dengan nama Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad saat itu, tapi Hamdu. Ya. Kemudian Ahmad. Nah, kalau Muhammad sudah bertubuh dia. Nah, itu, saudara. Nah, jadi tidak nyata zat, sifat, nama, perbuatan kecuali Allah. Nyata ia pada Muhammad. Tidak nyata Muhammad kecuali nyata ia pada diri kita. Himpunan itu adalah sifat Muhammad. Sidik, amanah, tabligh, fatwana. Ada di kita. 4 sifat dihimpun, jadilah dia Rahman dan Rahim. Itu, saudara, ada di kita itu. Nah, barulah kita pamitan kepada Allah dan Rasul dalam momentum itu. Maka kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Rasul. Jangan sampai kita ini terpisah daripada Allah dan Rasul. Tetap bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatwana. Ucapannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad, dengan keluarga Muhammad. Kita tambah lagi kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana Ibrahim dan keluarga telah berhubung dengan Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, keluarga Muhammad di sini bukan anak Muhammad, cucu Muhammad, tapi orang yang sudah hampir sampai datang bersama dia. Itulah para nabi, para siddiqin, para musyahidin, dan para orang-orang baik. Itulah keluarga Muhammad. Itulah keluarga orang yang bersifat dengan sifat siddiq, amanah, tabligh, fatwana. Jadi kelirulah saudara kita ini seberang sono mengatakan kita mendoakan Muhammad, keturunan Muhammad. Tidak begitu. Tapi tidak salah mereka mengatakan, kita pula yang mengatakan itu. Ya Allah, sejahterakanlah Muhammad dan keluarga Muhammad. Sejahterakanlah dia. Bahkan ampunkanlah dosanya. Berkatilah dia. Kita pula mendoakan. Itu pengertian sholawat yang kita dengar selama ini. Padahal Allahumma sholli ala Muhammad artinya, ya Allah, hubungkanlah aku dengan Muhammad sebagaimana Ibrahim telah berhubungan dengan beliau. Itu sebenarnya bukan kita mendoakan beliau untuk apa beliau. Kita mendoakan beliau untuk beliau, tidak mungkin. Kita mendoakan diri kita kepada beliau karena beliau itu wujud serta Allah. Itu yang sebenarnya. Maka selesailah sudah. Maka ditutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kamu, rahmat Allah dan berkah Allah. Bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul. Maaf betul kalau kita berbeda paham. Maaf. Ada yang mengatakan itu kita ucapkan kepada Allah dan Rasul. Ya kan? Maaf, saya pelan-pelan nih. Itu kita ucapkan kepada Allah dan Rasul dan untuk Allah dan Rasul. Tidak. Coba perhatikan redaksinya itu.
Assalamu alaikum. Kum itu artinya orang banyak. Keselamatan bagi kamu. Masa itu kita unjukkan kepada Allah, kita berikan kepada Rasul, tidak masuk. Jadi assalamu alaikum itu adalah untuk golongan kanan. Ya, assalamu alaikum, keselamatan bagi kamu. Warahmat. Ya, rahmat siapa? Rahmat Allah. Dan berkah Allah bagi kamu, wahai kelompok kanan. Itulah orang beriman, orang beramal soleh, orang baik-baik. Di surah Al-Waqiah dikatakan itu, kelompok kanan. Tahukah kamu siapa kelompok kanan? Itulah orang beriman, beramal soleh, dan orang baik-baik. Itu kelompok kanan. Tidak kepada Allah, tidak kepada Rasul. Maaf betul, saya tidak mengkritik, tidak. Ini fakta loh. Berdasarkan teks yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita semua. Sekali lagi, bukan untuk Allah dan Rasul, tapi untuk kelompok kanan. Gitu. Kemudian kita ucapkan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada kelompok kiri. Nah, kenapa kepada kelompok kanan itu wajib hukumnya untuk kita menyatakan salam? Kan salam pertama. Dalam rukun sembahyang 13 itu kan ada salam pertama, tidak disebut salam kedua. Kenapa wajib kita menyampaikan itu untuk kelompok kanan? Ya, karena kelompok kanan inilah yang menjadi sebab kebaikan kepada kita, kebenaran kepada kita, kesejahteraan kepada kita. Maka tidak bisa tidak kepada kelompok kanan kita berterima kasih, kita bersyukur. Di antaranya adalah ayah bunda kita, kaum kerabat kita yang mendukung kita kepada kebaikan kebenaran. Mereka itulah kelompok golongan kanan. Baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, baik yang dekat ataupun yang jauh, mereka itulah kelompok golongan kanan, saudaraku. Kita mintakan kepada Allah dan Rasul keselamatan atas mereka, berkah atas mereka, untuk mereka, bukan untuk Allah dan Rasul. Ingat itu. Nah, kalau salam kiri itu sunnah hukumnya, boleh iya dan boleh tidak. Kenapa? Karena golongan kiri ini adalah orang yang ingkar, ya, orang yang membantah kebenaran, orang yang menzolimi diri. Nah, siapakah golongan kiri? Itulah orang-orang yang kafir, orang munafik, orang zolim, orang fasik. Tetap kita berikan keselamatan kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka itu diselamatkan Allah, diampuni Allah, dimurahkan Allah jalan untuk mereka mendapat petunjuk. Kalau tidak kita doakan, tidak kita perjuangkan, tidak kita usahakan berdakwah, bertabligh kepada mereka, siapa lagi yang diharapkan kalau bukan kita, saudaraku? Itulah makanya kita harus sabar kepada mereka itu. Tetap baik kepada mereka itu. Walaupun mereka itu bajingan, peminum, main perempuan, macam-macam itu. Kalau tidak kita, siapa lagi? Makanya seketika orang membenci, orang berbuat buruk, membenci orang bermaksiat, itu tidak benar. Justru itu kan menjauhkan kita daripada tugas dakwah, tugas tabligh. Walaupun sebenarnya golongan kanan itu sebenarnya adalah mukmin diri kita. Golongan kiri itulah manusia atau jiwa kita itu sebenarnya. Nah, inilah yang perlu kita ingat, yang kita renungkan, yang perlu kita rasakan seketika kita sholat dalam sholat hakikat, saudaraku. Jadi seketika kita membaca itu, kita rasakan itulah sejarah itu tadi. Yang kita nikmati adalah perjalanan kisah yang kita ceritakan tadi, saudaraku. Makanya jadi makmum itu lebih enak daripada jadi imam. Apa yang dia baca itu kita tinggal dengar, tinggal kita merenungkan, tinggal kita menguraikan kisah-kisah dalam cerita sholat kita. Kecuali kalau kita ruku, tidak sujud, duduk, dan macam-macam tadi. Itu saja, saudaraku. Semoga bermanfaat. Semoga jadi renungan dalam kajian kita pada posisi channel baru, yaitu Mutiara Ma'rifat. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.